sosialisasi pembekalan kalian untuk menghadapi pemilihan ketua OSIS, yaitu tentang suara demokrasi. Pernah dengar kata-kata demokrasi? Ya. Apa demokrasi? Demokrasi berasal dari dua kata. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Waalaikumsalam. Ya. Kami dari SMPN 2 Kangayan untuk mewawancarai Bapak tentang demokrasi seperti aparat. Ya. Bisa langsung dengan pertanyaan? Bisa. Saya Sari dari SMPN 2 Kangayan ingin mewawancarai Bapak tentang demokrasi seperti pemilihan kepala desa. Saya ada 3 pertanyaan Pak tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari SMPN 2 Kangayan, kami mendapatkan tugas mewawancarai Bapak tentang demokrasi seperti pemilihan kepala desa. Kami akan bertanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah Bapak menjadi petugas pemilihan kepala desa? Pernah. Jika pernah, langkah apa yang harus disiapkan dalam pemilihan tersebut? Langkah ke depan harus istilahnya bertanggung jawab untuk memiliki atau untuk membantu istilahnya kesejahteraan masyarakat yang banyak melayani selama 24 jam. Adakah kesan-kesan baik dan buruk dalam pemilihan tersebut? Saya tidak ada. Berapa jumlah suara yang memilih Bapak? Ya, jumlah suara yang memenangkan saya yaitu 1.300-an, kurang lebih dari 1.300. Ya, itu saja yang untuk kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Bapak Abdul Mukti saat saya wawancara. 1. Saya jadi aparat kurang lebih 2-3 tahun karena saya menjalani kepala desa sampai sekarang ini. 2. Saya terpilih menjadi aparat mungkin penilaian dari kepala desa karena saya sering membantu masyarakat. 3. Menurut saya tidak mudah karena tantangan cukup berat. Diwawancarai menjabat sebagai apa? Aparat dan Bapak belum bukti. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tantangan apa saja yang dialami saat wawancara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara masyarakat memilihnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Bapak Hasanullah. Langkah pertama sebagai calon kepala desa harus mengenal dengan masyarakat di sekitar desa kita. 2. Harus sehat jasmani dan rohani dan harus mengambil SKCK di kantor polisi, terutama harus punya KTP. 3. Kita harus benar-benar melayani kebutuhan masyarakat di desa itu. Bagaimana proses saat pemilihan kepala desa? Tadi ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Perlu kita ketahui sebelum saya menyampaikan penguatan anak-anakku sekalian, bahwasanya kenapa kalian harus dilatih seperti ini ya. Sebelumnya kita mengenal kurikulum 2013 sudah ya, dan di situ sebenarnya itu sudah ada 5M ya. Ada yang ingat 5M itu? Ya, jadi ada 5M di situ. Di antaranya dalam 5M itu ada yang namanya menanya. Ya, ada namanya menanya. Artinya kalian dilatih bagaimana menjadi seorang siswa yang benar-benar kreatif, bisa bertanya, ya, bisa bertanya ketika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti. Dalam menanya itu harus kalian pahami bahwasanya harus sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteks yang disampaikan. Jangan sampai out of the context, jangan sampai keluar dari konteks. Pemilih adalah masyarakat yang ada di desa itu, sebab pemilihannya itu pemilihan secara langsung. Dengan biasanya dibentuklah apa? Dibentuklah TPS. Apa TPS itu? Biasanya berapa tahun kepala desa itu menjabat? Nah, kemarin 6 ada yang jawab 6 ya? 6 atau 6? 6?
tahun diusulkan ke DPR, ya masih dibahas di DPR, itu disetujui atau tidak. Nah itu nanti ketika kepala desa sudah habis masa jabatannya, sebelum pemilihan kepala desa biasanya diangkatlah PLT. Apa PLT itu? Atau juga ya PLT pelaksana tugas. Berikutnya kalau sudah habis maka diadakanlah pemilihan kepala desa. Ya, pemilihan kepala desa syaratnya seperti tadi. Jadi para calon itu harus apa? Para calon itu harus mengusulkan siapa saja yang ingin dirinya diusulkan sebagai kepala desa. Ya, nah kemudian nanti kepala desa itu ya misalnya ada tiga kepala desa, tiap kepala desa itu membuat gambar untuk dipilih, kemudian ada kesempatan untuk kampanye, memproklamasikan bahwa dirinya mau menjadi kepala desa, pilihlah saya dan seterusnya. Kemudian membuatlah visi dan misi, disampaikanlah pada saat kampanye itu. Ya, nah bagaimana kalau kepala desa itu hanya satu calonnya, tidak ada calon lagi yang berani dalam desa itu, calon satu, musuhnya adalah musuh bumbung istilahnya. Pemilihan itu harus memilih dengan tidak usah ikut-ikutan. Makanya bisa nanti sampaikan ke bapak ibunya, Bu, kalau nanti ada pemilihan di 2024, pilihlah sesuai apa kata hati nurani bapak dan ibu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feli Ana Syafara sebagai calon ketua OSIS, dan di samping saya Hafli Effendi sebagai calon wakil ketua OSIS. Menjadikan SMPN 2 Kangayan berkualitas, aktif, berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang berdua kreatif, inovatif, berpelaku sopan, disiplin, jujur, berani, berakhlak mulia, adil dan bertanggung jawab. Dan menjaga mutu kerja OSIS yang berkualitas. Dua. Empat. Suara terbanyak.